Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asri Jumina dari Prodi Akuntansi S1 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian planning atau perencanaan dalam manajemen. Planning atau perencanaan dalam manajemen itu sendiri diartikan sebagai kegiatan untuk menentukan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan sebelum kita melaksanakannya di kemudian hari. Nah, seperti yang dikatakan oleh Newman yang memberikan pengertian bahwa planning atau manajemen diartikan sebagai kegiatan menentukan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan. Di dalam manajemen ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu proses, di mana proses ini merupakan konsep dasar yang menjelaskan kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan sasaran, di mana kegiatan ini merencanakan ke arah mana organisasi akan menetapkan tujuan dan sasarannya, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang maupun tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Yang ketiga itu pemilihan tindakan. Nah, di sini organisasi harus mengoptimalkan beberapa tindakan yang efektif. Yang kadangkala organisasi menggunakan beberapa tindakan yang kadangkala tidak efektif. Yang keempat yaitu mengkaji cara terbaik. Nah, meskipun tindakan yang dilakukan sudah dianggap baik, namun jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka akan menghasilkan pula sesuatu yang tidak efektif, begitupun sebaliknya. Dan yang aspek yang terakhir yaitu tujuan, di mana tujuan ini adalah sasaran akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi, di mana keinginan ini dinyatakan dalam standar-standar yang berlaku, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Suatu perencanaan dalam manajemen harus memiliki 3 aspek utama, yaitu menyangkut masa yang akan datang, yang kedua harus menyangkut tindakan, dan yang ketiga harus memiliki serangkaian tindakan di masa yang akan datang. Nah, di dalam manajemen pun perencanaan memiliki unsur-unsur. Pada dasarnya, perencanaan adalah kebutuhan yang memerlukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan. Dalam kaitannya dengan manajemen, pertanyaan-pertanyaan ini lah yang disebut sebagai unsur-unsur perencanaan. Nah, apa-apa saja sih unsur-unsur perencanaan itu di dalam manajemen? Mari kita simak. Yang pertama yaitu what. Tindakan apa yang akan dilakukan? Dalam hal ini harus menjelaskan secara rinci aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu why. Mengapa tindakan tersebut dilakukan atau apa sebab dari tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga yaitu where. Di mana tindakan tersebut akan dilakukan. Dalam hal ini harus menjelaskan tentang lokasi di mana tindakan tersebut akan dilakukan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu when, kapan tindakan ini akan dilakukan. Nah, dalam hal ini juga diperlukan jadwal waktu, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya tindakan-tindakan tersebut. Yang kelima yaitu who, siapa yang akan terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut. Di sini juga kita harus menjelaskan siapa-siapa pekerja yang akan terlibat dalam tindakan atau kegiatan tersebut. Dan unsur yang terakhir yaitu how, atau bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Dalam suatu planning atau perencanaan harus dijelaskan bahwa teknik yang digunakan, metode yang digunakan, dan sistem bagaimana yang digunakan untuk mengerjakan tindakan-tindakan tersebut. Peranan penting planning dalam manajemen. Agar tujuan yang dikehendaki dapat dicapai dengan baik, suatu organisasi harus meningkatkan kualitas penerapan fungsi manajemen. Planning atau perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen memiliki peranan yang penting, karena planning merupakan fondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Selain sebagai
para organisasi untuk mencapai tujuan, planning memiliki peranan penting lainnya, seperti yang pertama untuk mengkoordinasikan usaha-usaha, yang kedua untuk mengatasi masalah. Nah, dengan adanya perencanaan atau planning, perubahan-perubahan potensial yang terjadi dapat diantisipasi secepat mungkin. Yang ketiga yaitu untuk pengembangan manajer. Tindakan perencanaan akan mempertajam manajer untuk berpikir ketika mereka mempertimbangkan gagasan-gagasan yang abstrak atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Yang keempat yaitu untuk pengembangan kinerja, untuk pengembangan standar kinerja. Keberhasilan kinerja pada masa yang lalu akan menjadi standar kinerja pada masa yang akan datang. Nah, jika suatu kinerja performa tidak efektif, maka kemungkinan akan menyebabkan tindakan yang tidak rasional dan tidak subjektif. Nah, dalam suatu perencanaan pasti akan memiliki manfaat-manfaat. Nah, apa saja manfaat-manfaat yang terdapat dalam planning atau perencanaan dalam manajemen? Nah, yang pertama yaitu menciptakan pola dan tujuan perusahaan. Yang kedua menjadi pedoman. Yang ketiga menciptakan kegiatan-kegiatan yang teratur. Yang keempat sebagai alat pengawas, dan yang kelima merangsang prestasi. Nah, dari manfaat tersebut pasti akan terdapat yang dinamakan suatu kelemahan atau kekurangan dari suatu perencanaan. Yang pertama, perencanaan itu memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, perencanaan terkadang menghambat kreativitas. Yang ketiga, perencanaan memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir yaitu perencanaan juga terkadang memiliki nilai praktis yang terbatas. Kemudian pendekatan perencanaan dalam manajemen. Nah, sebelum kita membahas apa saja pendekatan perencanaan dalam manajemen itu, kita terlebih dahulu harus memahami apa sih pengertian dari pendekatan perencanaan itu. Nah, pendekatan perencanaan merupakan sudut pandang yang digunakan dalam proses penetapan tujuan dan unsur manajemen lainnya, sehingga perencanaan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, dalam manajemen ada beberapa pendekatan perencanaan yang digunakan, yaitu yang pertama itu bottom up approach, di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara menyerap data dan informasi dari struktur paling bawah organisasi, kemudian dirumuskan oleh pimpinan, kemudian menjadi suatu rencana yang kedua yaitu top down approach, di mana pada pendekatan perencanaan top down approach, top manager akan menetapkan tujuan secara luas dan mendelegasi manajer bahwa untuk menyusun rencana sesuai dengan batas waktu tertentu. Yang ketiga yaitu interactive approach, di mana salah satu pendekatan ini dilakukan secara bersamaan oleh pimpinan dan anggota organisasi, di mana pimpinan dan anggota organisasi akan duduk dalam satu forum untuk membahas secara rinci tentang rencana yang akan ditetapkan. Yang keempat yaitu dual level approach. Apa sih maksud dari pendekatan ini? Nah, maksud dari pendekatan ini adalah pimpinan dan anggotanya akan menyusun rencana mereka masing-masing, kemudian menyatukannya menjadi rencana yang utuh. Nah, di sini pimpinan akan menyusun rencananya sendiri, begitupun dengan anggotanya juga akan menyusun rencana sendiri, dan kemudian mereka akan bertemu dalam satu forum untuk menyatukan kedua rencana tersebut menjadi satu rencana yang utuh. Yang kelima yaitu perencanaan inside out dan perencanaan outside in, di mana perencanaan inside out ini adalah perencanaan yang berfokus pada hal yang sudah dilakukan, tetapi berupaya untuk melakukan hal yang terbaik, di mana perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Sedangkan perencanaan outside in yaitu perencanaan yang berupaya untuk menganalisis lingkungan eksternal dan menyusun rencana pengeksplorasian peluang dan minimalisasi masalah. Nah, pembahasan sudah sampai sejauh ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu proses penyusunan perencanaan dalam manajemen. Perencanaan dalam manajemen mengandung berbagai kegiatan yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam perencanaan juga harus disusun berdasarkan keterkaitan dan tujuan tersebut. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan dalam manajemen dapat dilakukan
yaitu seperti yang pertama, menetapkan misi dan tujuan. Nah, di dalam misi dan tujuan ini kita harus menentukan apa sih yang akan kita capai ke depannya dari perencanaan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama seperti sumber daya manusia, sumber daya alamnya, dan sumber daya ekonominya beserta kapasitas dan kemampuannya. Yang kedua yaitu memahami kondisi saat ini. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam proses penyusunan perencanaan yaitu kita harus memahami bagaimana sih kondisi lingkungan pada saat ini, apa kondisi baik atau malah sebaliknya. Nah, untuk mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini, yang perlu kita lakukan yaitu dengan cara melakukan penelitian dan pengumpulan data yang relevan. Kita harus meneliti apakah di lingkungan kita ini memiliki kondisi yang baik atau tidak, sehingga tujuan-tujuan yang akan kita capai dapat tercapai dengan baik dengan cara memahami kondisi pada saat ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempertimbangkan faktor pendukung dan faktor penghambat dari suatu perencanaan. Kita harus mengetahui apa sih yang akan menghambat suatu perencanaan ini jika dilakukan. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui apa-apa saja faktor dari hal tersebut. Biasa saja yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor dari si pelaku tersebut sendiri.